dalam rapor ini memberi manfaat buat Bapak dan Ibu semua, sehingga Bapak dan Ibu semua bisa sharing, berbagi pada guru-guru yang ada di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, 1 jam pertama kita akan membahas tentang pengembangan bahan ajar dalam implementasi pembelajaran dan penilaian di masa pandemi COVID, Bapak Ibu ya. Perlu diketahui Bapak dan Ibu ya, sejak pandemi ini sekitar 91% anak itu dipengaruhi oleh penutupan sekolah. Tentunya ini terkait dengan data UNESCO. Nah, ini menjadi permasalahan buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Kemudian sesuai dengan materi yang kemarin Bapak dan Ibu, tentunya langkah yang paling dilakukan adalah melakukan pembelajaran jarak jauh agar pembelajaran tetap berjalan. Adapun pembelajaran jarak jauh yang bisa dilakukan yaitu ada 2 jenis, yaitu menggunakan daring dalam jaringan atau online secara tatap muka atau mandiri, atau bisa juga menggunakan luar jaringan. Ini pun kemarin sudah disinggung pada materi hari pertama ya, atau kombinasi keduanya Bapak dan Ibu. Nah, yang paling terpenting adalah bagi sekolah harus melakukan analisis kondisi siswa peserta didik di rumah. Nah, sehingga itu menjadi acuan bagi sekolah strategi apa yang harus dilakukan, apakah menggunakan daring atau luring sesuai kondisi yang ada keberadaannya di rumah. Nah, secara sistem juga PJJ itu harus mengandung 3 unsur. Ini pun sudah disinggung kemarin, tapi fokus kali ini adalah bagaimana interaksi dengan isi pembelajaran, terutama bagaimana sekolah atau guru menyiapkan bahan ajar khusus untuk PJJ yang perlu disiapkan. Ini sangat penting, apakah nanti untuk daring ataupun luring, tinggal nanti disesuaikan berdasarkan analisis data, penjaringan datanya. Kita lanjut Bapak Ibu. Secara umum kami berkeyakinan Bapak dan Ibu sudah memahami tentang bahan ajar, mungkin juga sekolah guru sudah melakukan, mungkin ini kita hanya menguatkan lagi supaya ini menjadi perhatian buat kita semua, bahwa bahan ajar itu adalah seperangkat bahan untuk pembelajaran peserta didik yang disusun secara sistematis untuk mencapai KD-KD yang telah ditetapkan dan berisi aktivitas peserta didik beserta materi ajar yang dipelajarinya. Nah, di sini ada yang perlu digarisbawahi, yaitu secara sistematis mencapai KD-nya dan berisi aktivitas-aktivitas. Maka harapan dari bahan ajar seperti itu Bapak Ibu. Nah, adapun jenis bahan ajar ya, secara yang sudah dikembangkan mungkin oleh guru-guru atau sekolah, ada bentuknya bahan ajar cetak, ada juga bahan ajar non cetak. Nah, biasanya bahan ajar cetak ini memuat isi pembelajaran untuk mencapai tujuan yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Sedangkan bahan ajar non cetak, segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis ya dituangkan dengan teknologi non cetak. Nah, ini bisa digunakan untuk offline maupun online ya Bapak Ibu. Ini pun sudah disinggung kemarin di materi hari pertama. Nah, adapun contoh bahan ajar untuk cetak ya, ini pun sudah ada yang beredar, tinggal hanya kita memanfaatkan Bapak Ibu ya. Seperti contoh buku siswa, modul ya, lembar kerja, handout ya, kemudian poster foto, bahan bacaan ya, dan suplemen. Kemudian kalau yang mencetak itu ada audio, video, ada berupa PPT, modul elektronik, aplikasi multimedia dan sebagainya. Ini pun sebenarnya sudah banyak beredar ya. Cuma kita bagaimana menyesuaikan dengan kompetensi yang diharapkan dan kondisi siswa ketika berada di rumah. Oke, berikut adalah beberapa contoh bahan ajar cetak Bapak Ibu ya. Ini saya rasa untuk buku siswa sudah dimiliki juga oleh siswa ya. Kecuali mungkin yang kelas 7 sekarang
Untuk distribusinya mungkin masih ada yang belum, mungkin ada yang sedang berjalan ya, karena memang kelas 7 baru ya, gitu, Bapak Ibu, walaupun sudah berjalan. Kemudian ini modul pun saya rasa sudah ada yang membuat juga, Bapak Ibu, tinggal hanya bagaimana menyesuaikan dengan kompetensi. Tapi memang selama ini modul lebih banyak kepada materi ya, bukan aktivitas. Oke, lanjut. Ini ada ENHOT, ada LKPD atau LKS, PB ya. Ini contoh bahan cetak. Sedangkan bahan non cetak, ya, berita berupa CD, ada CD interaktif, ya, nanti kontennya bisa audio atau audio video, ada buku siswa elektronik, ya, kemudian ada virtual reality, ada augmented reality, dan ada PPT. Dan ini juga sebagian besar banyak kita jumpai, cuma kita bagaimana mengakses bahan ajar tersebut untuk bisa disesuaikan dengan kompetensi yang harus dibelajarkan ke anak. Nah ini Bapak Ibu, secara detailnya bahan ajar cetak modul Bapak Ibu. Nah secara pengertian modul itu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis, yang di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu siswa menguasai tujuan pembelajaran. Nah, kata poinnya bahwa modul ini diperuntukkan secara mandiri dan prinsip ketuntasan. Makanya ini harus benar-benar disusun secara sistematis dan berisi tentang aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada pengalaman belajar dan kompetensi. Karakteristiknya Bapak Ibu membuat siswa belajar secara mandiri dengan bantuan yang relatif minimum dari guru, utuh dan lengkap. Kemudian memberi konfirmasi langsung terhadap respon siswa, karena memang ini sifatnya kemandirian, mandiri ya. Menyediakan evaluasi mandiri terhadap penguasaan siswa. Kemudian lanjut, nah yang paling terpenting terakhir nih Bapak Ibu, bersifat membantu dan akrab dengan siswa, bila perlu menyenangkan bagi siswa, sehingga ketika dia mengikuti pembelajaran berikutnya dengan modul-modul berikutnya akan senang siswa untuk mengikuti pembelajaran. Adapun komponennya untuk modul secara utuh tadi lengkap dan sistematis. Yang pertama ada tinjauan mata pelajaran, ya, berisi tentang deskripsi, kegunaan, kemudian kompetensi dasar dan bahan pendukung lainnya, serta petunjuk. Diikuti dengan pendahuluan, ya, rasional deskripsi singkat, kemudian ada juga tentang petunjuk belajar. Nah, yang paling utama adalah bagaimana kegiatan belajarnya, yang berisi tadi aktivitas dan uraian materi, ya, dengan berbagai contoh kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Kemudian ada latihan. Kemudian ada rambu-rambu jawaban latihan, ada rangkuman, kemudian ada penilaian formatif, baik di awal pembelajaran, tengah pembelajaran maupun di akhir. Kemudian ada kunci jawaban, penilaian formatif, dan tindak lanjut daripada pencapaian siswa dalam pembelajaran di modul tersebut. Sedangkan handout, ya, ini biasanya juga sudah dilakukan oleh guru-guru kita, ya, cuma mungkin kita fokus lagi. Pengertiannya itu bahan ajar yang dibuat secara ringkas bersumber pada beberapa literatur yang relevan dengan kompetensi dasar dan kompetensi yang akan dibelajarkan dalam proses pembelajaran. Artinya hampir sama dengan modul tadi yang basisnya adalah aktivitas dan pencapaian kompetensi, ya Bapak Ibu. Karakteristiknya dapat memberi informasi kepada siswa berhubungan dengan materi yang diajar pendidik, kemudian terdiri atas catatan baik lengkap atau kerangkanya, seperti contoh tabel, diagram, peta, dan materi tambahan lainnya. Komponennya Bapak dan Ibu, selalu ada tujuan pembelajaran atau kompetensi, ada prasyarat, yaitu materi-materi pembelajaran yang mendukung atau perlu dipelajari terlebih dahulu sebelumnya. Kemudian ada prosedur pembelajaran, isi pembelajaran yang tersusun secara sistematis. Itu tadi berisi aktivitas-aktivitas
yang menimbulkan penghalangan belajar sehingga mencapai tujuan atau kompetensi. Berikutnya, terdapat latihan atau tugas-tugas dan soal-soal evaluasi. Ini untuk handout. Kemudian bahan ajar juga bisa dikembangkan dalam bentuk LKPD. Secara pengertian, LKPD tersebut adalah bahan ajar yang berisi kegiatan sila untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan KD yang harus dicapai siswa. Ya, ada kemiripan dengan modul handout ya. Karakteristiknya menekankan pada latihan tugas atau soal-soal saja. Adapun komponennya Bapak dan Ibu, uraian singkat isi pembelajaran, ya soal-soal, rambu-rambu atau pengerjaannya, dan langkah-langkah kerja. Terakhir, kesimpulan daripada pembelajaran menggunakan LKPD tersebut. Sedangkan untuk bahan ajar non cetak, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat, tadi contohnya ada audio, ya, secara pengertian berarti audio ini ada sesuatu yang berkaitan dengan indera pendengar, di mana pesan yang disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif atau baik verbal, ya, maupun secara lisan atau non verbal ya. Karakteristiknya memiliki unsur yang dapat menghasilkan bunyi atau suara. Jenisnya ada pita suara, pita audio, ada piringan audio dan radio. Tapi yang terpenting adalah bagaimana audio ini yang dibuat oleh guru atau yang digunakan oleh guru berisi tentang instruksi atau pernyataan yang mengarah kepada aktivitas pembelajaran siswa. Jadi audio yang digunakan sebagai pembelajaran seharusnya mengarahkan siswa untuk beraktivitas pembelajaran. Itu yang lebih baik, Bapak Ibu. Kemudian audio visual, ya, secara pengertian tentunya ada gabungan antara audio dan video, ya, yang bisa dilihat dan bisa didengar. Karakteristiknya biasanya memiliki unsur suara dan unsur gambar. Jenisnya bisa film, suara, video, VCD, ya DVD, Blu-ray dan sebagainya. Ya Bapak Ibu, ini pun sudah banyak. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, bagaimana audio visual ini juga bisa membangkitkan siswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Tentunya menghasilkan sebuah pengalaman belajar untuk mencapai tujuan atau kompetensi. Kemudian ada lagi yang mencetak, yaitu multimedia interaktif, Bapak Ibu ya. Secara pengertian ini kombinasi ya dulu dari beberapa media ya berupa gerak, gambar, grafik, animasi dan video. Dan dalam proses pembelajarannya ini dimanfaatkan atau diperlukan untuk mengendalikan suatu perintah. Jadi ada keterlibatan langsung interaksi siswa untuk menggunakan multimedia interaktif. Karakteristiknya adalah ada hubungan timbal balik antara pengguna, user, dan media atau program itu sendiri atau aplikasi, yaitu user memberikan respon terhadap permintaan tampilan media dalam aplikasi tersebut ya. Jenisnya bisa CD interaktif, film interaktif, model pembelajaran yang berbasis web, ya, atau augmented reality atau virtual reality. Ini pun sudah banyak ya dikembangkan oleh para pengembang media pembelajaran, tinggal hanya bagaimana guru memanfaatkan itu disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi dan peserta didik. Nah, yang terpenting Bapak dan Ibu dalam pengembangan bahan ajar PJJ di masa pandemi itu bagaimana hal tersebut yang disusun untuk mengatasi keterbatasan akses siswa terhadap kehadiran guru dan teman. Terlebih adalah bahan ajar itu disusun memiliki tujuan, tadi ada kesamaan, memiliki tujuan pembelajaran, yang kedua ada pembelajarannya secara garis besar, dan berisi aktivitas-aktivitas pembelajaran untuk mendapatkan sebuah pengalaman belajar, mencapai tujuan atau kompetensinya. Yang terakhir tentunya ada penilaian, ya, ada kesamaan dari beberapa bahan ajar. Itu yang harus dipegang atau menjadi prinsip bagi guru untuk mengembangkan bahan ajar Bapak dan Ibu. Nah, berikut
peran bahan ajar dalam PJJ, Bapak dan Ibu. Ya. Yang pertama, bagaimana bahan ajar itu merangsang dan mendukung terbentuknya pengalaman belajar. Ya, tadi saya sudah sebut bagi siswa untuk berkualitas secara mandiri. Yang kedua, menghidupkan imajinasi dan aktivitas mental. Nah, ini tentunya ada karakter dan kalau menghidupkan imajinasi berarti di sini ada 4C-nya juga muncul, ya, bagaimana. Kemudian yang berikutnya mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar yang bermakna. Nah, bermakna yang dimaksud tentunya harus banyak pengalaman-pengalaman tadi, ya, belajar untuk bisa mencapai kompetensi atau tujuan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana bahan ajar ini memicu motivasi belajar untuk pembelajaran berikutnya. Sehingga ketika melakukan PJJ berikutnya, anak senang dan menyenangkan pembelajarannya. Itu Bapak Ibu, peran bahan ajar dalam PJJ. Adapun kriterianya Bapak dan Ibu, untuk bahan ajar, nah, yang pertama tentunya mengacu pada kurikulum, berisi materi yang sesuai dengan KD yang harus dicapai siswa. Menggunakan sumber belajar yang dapat memperkaya materi, ya, terutama kompetensi. Yang kedua, memotivasi siswa untuk belajar. Ini penting rasanya tadi, ya, sesuai dengan peran tadi. Kemudian memberikan umpan balik positif untuk menguatkan terhadap pemahaman siswa. Dan terakhir, mencakup evaluasi dan refleksi. Ya, tentunya ini karena bahan ajar itu untuk PJJ mandiri, tentunya di dalam bahan ajar itu bisa mencakup evaluasi dan refleksi bagi siswa itu sendiri. Sedangkan alat pengembangannya Bapak dan Ibu, nah kalau kita lihat di bagian kiri ini yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru, mulai dari menganalisis KIKD, ya, menyusun indikator, menyusun silabus, RPP, ya, ini sudah dilakukan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana memahami KD, terutama KD-KD yang saat ini sudah ada tentang KD-KD kondisi khusus, ya, sesuai dengan SKK Balitbang, ya, 22 tahun 2020. Nah, itu harus dipahami oleh para guru, ya, supaya nanti memahami yang dimaksud secara utuh Bapak dan Ibu, memahami kata operasional, objek materinya dan sebagainya. Sehingga ketika sudah menyusun indikator dan seterusnya sampai menyusun RPP, maka guru akan mudah mengembangkan bahan ajarnya, Bapak Ibu. Akan mudah. Karena apa? Ketika Bapak Ibu guru sudah memiliki RPP yang disusun sendiri, maka ketika mereka mengembangkan bahan ajar akan mudah. Karena bahan ajar nanti yang dikembangkan sangat keterkaitannya dengan RPP. Nah, bagaimana alur pengembangan bahan ajarnya, Bapak Ibu? Yang pertama adalah melakukan analisis kebutuhan. Ya, analisis kebutuhan ini tentunya kalau di PJJ ya terkait juga dengan kondisi siswa di rumah, maka wajib sekolah juga harus menjaring data, ya, tentang keberadaan daya dukung di rumah, sehingga nanti bahan ajar yang artinya guru ketika menyusun bahan ajarnya memahami apa yang harus disusun. Yang kedua, menentukan tujuan pembuatan bahan ajar. Yang ketiga, menentukan jenis bahan ajarnya. Nah, ketika tadi kondisinya sudah dipahami, kompetensinya, KD-nya sudah dipahami, maka dalam menentukan jenis bahan ajar pun akan mudah, ya, bagi guru untuk disusun. Ya. Yang keempat, menentukan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini sangat mudah Bapak dan Ibu. Ketika guru sudah menyusun RPP, itu tinggal dipindahkan ke bahan ajar. Tinggal permasalahannya adalah apakah tujuan pembelajaran itu sudah memenuhi kaidah dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Nah, setelah menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan strategi pembelajarannya, Bapak Ibu, ya. Ya, tentunya tadi
terkait dengan kriteria bahan ajar, ada salah satunya adalah berisi tentang kegiatan aktivitas-aktivitas untuk mencapai kompetensi. Artinya aktivitas-aktivitas yang nanti disusun oleh guru di dalam bahan ajar tentunya harus berbasis kompetensi, Bapak Ibu ya. Kemudian dilanjutkan menulis bahan ajar, mereview bahan ajar, baru implementasinya bahan ajar itu digunakan di dalam pembelajaran jarak jauh ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, itu adalah alur pengembangan bahan ajar, bagaimana guru bisa mengembangkan bahan ajar itu dari persiapan yang dimiliki oleh guru Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Nah, ini hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar dalam PJJ Bapak Ibu. Nah, berarti ini berupa pertanyaan, sebenarnya pertanyaan hal apa saja. Yang pertama, kompetensi apa yang harus dibelajarkan pada bahan ajar? Nah, ini sangat penting. Kedua, cara terbaik untuk mengorganisasinya. Nah, pertanyaan ini juga ini hal yang harus dipertimbangkan. Kemudian cara terbaik yang dapat digunakan untuk menyajikannya. Bagaimana mengukur hasil belajar siswa? Kemudian umpan balik seperti apa yang harus diberikan agar siswa dapat mengetahui hasil belajar yang akan dicapai atau yang telah dicapai. 6. Pendekatan apa yang dapat digunakan untuk memproduksi bahan ajar. Nah, dari hal-hal yang harus dipertimbangkan ini, maka jawabannya adalah merupakan cakupan dari bahan ajar PJJ itu sendiri. Nah, maka cakupannya apa saja Bapak dan Ibu? Yang minimal dalam bahan ajar itu ada kompetensi yang akan dicapai. Nah, ini diturunkan dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada isi pembelajaran. Tentunya berisi aktivitas-aktivitas pembelajaran. Nanti tinggal disesuaikan dengan model, misalnya pembelajaran atau pembelajaran abad 21, Bapak Ibu. Yang ketiga, informasi pendukung. Nah, yang keempat, berisi latihan-latihan untuk penguatan daripada pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kelima, penilaian formatif, ada rangkuman, refleksi, asesmen, dan umpan balik. Nah, cakupan inilah yang harus dimiliki dalam sebuah bahan ajar. Nah, kita bahas satu-satu Bapak dan Ibu. Untuk kompetensi yang akan dicapai, tentunya ini mencantumkan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa secara keseluruhan. Yang harus dilakukan oleh guru yaitu melakukan pemetaan Bapak dan Ibu. Tentunya kompetensinya secara menyeluruh ya. Kalau yang agama PKN kan ada KD sikap ya. Berarti ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Kalau selain pendidikan agama dan PPKN, berarti kan yang dipasangkan adalah KD pengetahuan dan KD keterampilan. Nah, setelah mencantumkan KD, maka mencantumkan juga tujuan pembelajaran. Ada tiap unit atau subunitnya. Nah, ini juga harus memperhatikan permasalahan ini adalah sebenarnya sudah berkembang ya, sudah dilakukan oleh guru. Bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, tentunya ini mengacu kepada KD yang tadi berpasangan ya. Nah, untuk menentukan atau mencantumkan tujuan pembelajaran yang pertama dirumuskan untuk masing-masing atau seluruh pertemuan. Artinya Bapak dan Ibu bisa dilakukan secara menyeluruh tujuan pembelajaran, tapi tetap di-split Bapak dan Ibu, disesuaikan dengan pertemuannya supaya nanti terarah. Pada pembelajaran ke-1 misalnya tujuan pembelajarannya kedua, supaya ini mudah dipahami. Yang kedua, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sudah jelas Bapak Ibu. Jadi setiap pembelajarannya, tujuan pembelajarannya mencakup 3 itu. Ya, agar tadi holistik dalam kompetensi pencapaiannya. Yang ketiga, memunculkan integrasi PPK, ya,
kemudian ada literasi, dan 4 kecakapan abad 21, yaitu 4C. Berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, ini diupayakan tujuan pembelajaran itu dirumuskan dalam bentuk ini, gitu ya. Tidak kalah pentingnya rumusan ABCD ya, Bapak Ibu. Diupayakan juga bahwa rumusan tujuan pembelajaran itu diupayakan prinsip audience, behavior, condition, dan degree, Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, ini isi pembelajaran Bapak dan Ibu. Isi pembelajaran disajikan melalui terintegrasi dalam aktivitas pembelajaran yang diawali dengan asesmen diagnostik. Nah, ini penting Bapak dan Ibu, khususnya bagi siswa yang kelas 7 ya, sebagai jembatan dari SD ke SMP. Ini perlu adanya diagnostik ya. Namun yang paling terpenting adalah bagi guru bagaimana memahami KD-nya, KD yang akan dibelajarkan pada level berikutnya atau kelas berikutnya atau jenjang berikutnya dengan KD-KD pada sebelum ya, pada kelas sebelumnya atau jenjang sebelumnya. Kalau ini guru-guru memahami, akan mudah melakukan asesmen diagnostik Bapak Ibu. Nah, itu juga harus dilakukan. Nah, kalau misalnya nanti di secara teknis di mapel akan dijelaskan Bapak Ibu. Nah, dapat dikembangkan dengan mengikuti model ya. Ya, artinya tetap model pembelajaran, strategi, dan pendekatan itu juga masuk ya dalam sebuah aktivitas. Merupakan aktivitas yang bermakna Bapak Ibu. Kemudian mencakup aktivitas-aktivitas yang dapat membantu siswa memperkuat pemahaman, ya, terutama tadi basis kompetensi. Diupayakan tidak mencakup terlalu banyak aktivitas, mengingat ya alokasi waktu di dalam PJJ ya, atau pandemi. Tidak terlalu membebani siswa. Artinya, kalaupun itu terbebani hanya pada kompetensi yang akan dicapai Bapak dan Ibu. Kemudian mengintegrasikan PPK, literasi, dan 4C ya, di dalam aktivitas. Ya, nanti kita lihat contohnya di mapel, Bapak Ibu. Dapat mengimplementasikan baik secara daring maupun luring. Artinya ada kombinasi Bapak Ibu. Ketika bahan ajar ini disusun, bisa juga untuk daring atau bisa juga untuk luring, bisa dikomunikasikan. Jadi sekali guru membuat, dapat digunakan dalam 2 kondisi Bapak Ibu. Itu harapannya Bapak Ibu ya. Bisa juga memanfaatkan sumber belajar yang ada, misalnya buku siswa, buku guru, dan sumber belajar lain yang sudah ada. Pada prinsipnya tidak harus dibuat bahan ajar yang benar-benar baru, ya, bisa saja memanfaatkan yang sudah ada, atau guru bisa, karena ini PJJ sudah berlangsung, Bapak Ibu, bisa saja guru menyusun bahan ajar yang sederhana, tidak apa-apa. Yang terpenting prinsipnya di bahan ajar itu ada 3 ya, ada tujuan pembelajaran, ada aktivitas pembelajarannya, ada penilaian. Kalau itu misalnya guru bisa menyusun sederhana, alhamdulillah. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu mempertimbangkan aspek joyful learning. Nah, artinya pembelajaran itu menyenangkan bagi siswa. Bapak Ibu ya, dalam hal ini memberikan motivasi agar pembelajaran berikutnya anak senang. Ya, artinya tidak bosan gitu ya, tidak bosan. Nah, kalau siswanya peserta didiknya senang, gurunya senang, insya Allah pembelajarannya akan mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi. Berikut Bapak dan Ibu, asesmen diagnostik Bapak dan Ibu, tujuannya adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mapel. Ya, fungsinya memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara cepat. Nah, untuk mengetahui siapa saja yang sudah paham, siapa saja yang agak paham, dan siapa saja yang belum paham. Artinya setelah tes dibagi 3 kelompok ini, ya, Bapak Ibu, sehingga guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswanya, Bapak Ibu. Nah, berikut adalah skema dalam
asesmen diagnosis Bapak Ibu ya, yaitu persiapan yang dilakukan adalah persiapan asesmen diagnosis kognitif yang berkala Bapak Ibu ya. Kemudian setelah persiapan dilakukan pelaksanaannya, kemudian dilakukan diagnosis dan tindak lanjut asesmen. Nah, dalam persiapan Bapak dan Ibu, ini mencakup membuat rencana pelaksanaan asesmen Bapak Ibu, kemudian melakukan identifikasi materi asesmen dan menyusun soalnya. Kalau tadi kognitif berarti soal-soal kognitif Bapak dan Ibu. Nah, ini persiapannya. Nah, lagi-lagi Bapak dan Ibu akan mudah dilakukan kalau guru memahami KD secara utuh. Baik KD yang akan nanti dibelajarkan maupun KD yang sebelumnya yang sudah dikuasai oleh siswa. Langkah berikutnya pelaksanaan asesmen ya. Setelah dilakukan pelaksanaan, tentunya hasilnya didiagnosis dan tindak lanjut asesmen, yaitu mencakup lakukan pengolahan hasil asesmen. Kemudian berdasarkan hasil pengolahan tersebut, ya Bapak Ibu tadi dibagi tiga kelompok. Nah, 3 kelompok tadi diberikan ya penilaian pembelajaran topik yang sudah dibelajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Kemudian ulangi proses yang sama sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Artinya nantinya asesmen diagnosis ini sebagai jembatan ya, jembatan prasyarat bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran kompetensi berikutnya agar bisa melaluinya dengan mudah untuk mencapai kompetensi berikutnya. Adapun sumber dan media pembelajaran daring, mungkin Bapak dan Ibu sudah mengakses bahwa Kemendikbud juga sudah memfasilitasi ya beberapa fitur yang sudah ada, sudah berkembang seperti rumah belajar yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemendikbud ya, ada virtual class dan sebagainya, ada TV edukasi dan macam-macam ya. Ada juga lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang mendukung daripada pembelajaran Bapak dan Ibu. Ya, ada juga LMS ya yang dikembangkan oleh beberapa unit kementerian gitu ya. Kemudian ada aplikasi daring untuk beberapa paket ya, dan masih banyak lagi. Yang terpenting adalah bagaimana guru bisa memanfaatkan sumber-sumber dan media pembelajaran ini disesuaikan dengan kompetensi dan kondisi siswa pada saat pembelajaran jarak jauh. Nah, berikut juga sama Bapak dan Ibu ya, beberapa fitur media atau sumber yang ada yang sudah dikembangkan Bapak Ibu, baik dari kementerian maupun Sinamlek. Nah, ini bisa diakses oleh guru. Nah, terkait dengan pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah belajar, Bapak dan Ibu juga bisa mengakses surat edaran nomor 15 tahun 2020 ya tentang pedoman ya di masa pandemi COVID ya Bapak Ibu. Itu bisa juga sebagai referensi bagaimana pembelajaran bisa dilakukan Bapak Ibu dengan menggunakan fitur-fitur yang telah dikembangkan. Berikut penilaian formatif Bapak dan Ibu. Nah, ini dapat dilakukan di awal, tengah, atau di akhir pembelajaran. Ya. Kemudian menggunakan teknik-teknik penilaian formatif yang dimodifikasi sesuai kebutuhan PJJ. Secara prinsip, berdasarkan Permendikbud 719, tidak ada yang berubah di dalam prinsip penilaiannya, nanti bagaimana penyesuaiannya terhadap PJJ dan kondisi itu saja Bapak Ibu. Kemudian mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan dalam dapat berbentuk penilaian. Nah, karena ini adalah bahan ajari itu untuk PJJ bersifat mandiri, bagaimana nanti bisa menilai dirinya ya, dengan keterbatasan guru sangat
terbatas untuk mengakses siswa. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, untuk informasi pendukung Bapak dan Ibu, terdiri dari petunjuk penggunaan bahan ajar, peran guru dan orang tua. Nah, ini sangat penting Bapak dan Ibu. Kemudian ada glosarium, daftar pustaka. Nah, ini semua untuk mengatasi kendala keterbatasan akses siswa terhadap guru, ya. Terutama peran orang tua di rumah seperti apa sih? Ya, bukan berarti nanti peran orang tua menggantikan guru. Nah, rangkuman Bapak dan Ibu mencakup seluruh kompetensi yang dibelajarkan. Kalau kemarin disinggung tentang flipped learning, ya itu pun bisa dilakukan ya, dan akhirnya nanti guru bisa menguatkan di dalam tatap muka dan memberikan rangkuman dari pembelajaran yang ada. Tapi bisa juga di modul itu ditampilkan hasil dari pencapaian pembelajaran untuk pencapaian materi maupun kompetensi yang telah dicapai. Nah, refleksi mencakup aspek sikap, kompetensi yang dibelajarkan, proses pembelajaran dan penilaian. Diupayakan dapat mengungkapkan kesan, ya, kesan strategik terhadap kompetensi yang dibelajarkan, kegiatan pembelajaran maupun penilaian. Nah, ini refleksi ini sangat penting sehingga nanti ada feedbacknya terhadap pembelajaran penggunaan bahan ajar berikutnya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah umpan balik. Nah, umpan balik terhadap respon siswa pada aktivitas pembelajaran, penilaian formatif dan atau asesmen, ya, Bapak Ibu. Bertujuan untuk mengkonfirmasi dan memperkuat pemahaman siswa terhadap kompetensi tertentu yang dibelajarkan, Bapak Ibu. Dapat berupa penjelasan kunci jawaban, ya. Biasanya juga harusnya beserta pembahasannya atau rubrik penilaian didukung oleh panduan penskorannya juga sehingga mudah dipahami oleh siswa, Bapak Ibu. Nah, berikut adalah sistematika bahan ajar PJJ di masa pandemi, Bapak dan Ibu. Ibu ya, mencakup sekurang-kurangnya komponen yang tercantum dalam sistematika berikut, ya Bapak Ibu. Yang pertama, tujuan pembelajaran ini merupakan rumusan yang dikembangkan dari KD yang sudah ditentukan, dipetakan oleh guru. Kemudian berisi tentang peran guru dan orang tua, Bapak Ibu. Kemudian ada aktivitas pembelajaran, penilaian formatif, rangkuman, refleksi, kunci jawaban, ya, asesmen, ditambah glosarium, daftar pusaka. Nah, ini juga tidak jauh beda dengan cakupan yang ada tadi di atas tentang pengembangan bahan ajar. Bapak Ibu, nah kata kuncinya adalah jangan menyerah dengan segala hambatan dan rintangan di depan kita. Terus berjuang dalam mencerdaskan dan mencetak generasi terbaik bangsa. Nah, bagaimana guru senang melakukan pembelajaran jarak jauh dan bagaimana siswa senang terhadap pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh guru maupun yang sudah dilakukan strateginya oleh sekolah. Itu Bapak dan Ibu yang saya sampaikan untuk pagi ini, untuk sesi pertama, ya, tentang pengembangan bahan ajar di masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan materi awal ini membuka cakrawala kita untuk menambah wawasan, informasi, dan harapannya Bapak dan Ibu untuk materi ini kita juga bisa sharing informasi. Bapak Ibu silakan bisa di chat, sharing informasi apa yang sudah dilakukan dalam pengembangan bahan ajar di daerah Bapak Ibu masing-masing. Untuk itu saya kembalikan ke Pak Ali untuk bisa kita berdiskusi agar sesi materi ini dapat berkembang dan akan lebih baik untuk bisa kita terima informasinya. Silakan Pak Ali. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadi atas materi pengembangan bahan ajar yang sudah disampaikan. Ada beberapa hal yang saya catat ini, diantaranya bahan ajar dapat pula dikembangkan melalui lembar kerja peserta didik LKPD ya Pak Dadi ya. Kemarin juga beberapa peserta sudah ada yang sharing Pak Dadi terkait LKPD yang sudah dilakukan di
daerah dan sekolahnya. Kemudian ada bahan ajar non cetak, audio maupun multimedia interaktif. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu di daerah mungkin bisa sharing bahan ajar non cetak apa saja yang sudah digunakan, ataupun mungkin ada kendala pada dia dalam pengembangan bahan ajar non cetak itu. Nah, kemudian isi pembelajaran tadi Pak Dadi menekankan aspek joyful learning. Ya, jadi pembelajaran itu harus menarik dan menyenangkan Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak dan Ibu guru diharapkan dalam pengembangan bahan ajar itu agar lebih mudah memahaminya, yaitu dengan mengetahui KD secara utuh ya Pak Dadi, sehingga lebih mudah dalam mengembangkan bahan ajar. Nah Bapak Ibu, ini di chatroom kami cek masih belum ada Bapak Ibu yang sharing, bertanya, ataupun memberikan informasi. Nah mungkin kami buka forum diskusi. Mungkin jika ada yang ingin bertanya langsung dengan Pak Dadi terkait pengembangan bahan ajar di daerah atau di sekolah Bapak Ibu, ataupun sharing informasi, kami persilakan. Dari Kabupaten Sorong, Pak. Terima kasih. Sorong, silakan Pak Imam ya Pak. Betul Pak. Oh, terima ya. kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penjelasan Bapak tadi, terima kasih. Kami ingin sharing terkait dengan bahan ajar yang telah kami laksanakan di Kabupaten Sorong, Pak. Yang kita mulai di awal tahun pelajaran, kita sepakat bahwa awal tahun pelajaran itu tanggal 15 Juli 2020. Langkah yang pertama yang kami tempuh di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong itu adalah konsultasi dengan Satgas Kabupaten, Pak. Dari hasil konsultasi itu kami diberikan gambaran bahwa Kabupaten Sorong yang terdiri dari 32 distrik, namun dalam kondisi sekarang ini sudah berada dalam posisi yang zona kuning, Pak, zona kuning sekarang ini. Sehingga proses pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran yang kalau yang ada jaringan internet, wilayahnya yang ada jaringan internet, melaksanakan pembelajaran dengan moda daring, sementara beberapa distrik yang sebagian besar akses internetnya tidak ada melaksanakan pembelajaran luring. Nah, terkait dengan model pembelajaran itu, Pak, kami dari jajaran pengawas, kemudian turun ke lapangan, hal yang pertama kita sampaikan di tingkat satuan pendidikan adalah bagaimana bertemu dengan pihak orang tua terkait dengan model pembelajaran yang akan dilaksanakan, kesepakatan dengan orang tua siswa. Dari hasil kesepakatan, Pak, bahwa sebenarnya rata-rata kalau orang tua itu menginginkan untuk pembelajaran tatap muka. Namun karena situasi dan kondisi yang memang tidak mengharapkan untuk hal tersebut dilaksanakan secara sepenuhnya, tentunya pembelajaran tatap muka pun tidak semua dilaksanakan di sekolah. Nah, sekarang terkait dengan media pembelajaran, Pak. Kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong, di awal tahun pelajaran 2020-2021 di masa transisi ini, di bulan Juli, itu strategi yang pertama itu adalah bagaimana kita mengumpulkan semua pengurus baik itu KKG maupun MGMP. Karena ini SMP tentunya MGMP, Pak. Nah, di dalam forum MGMP itu kita menyiapkan bahan ajar, Pak. Menyiapkan bahan ajar. Pembuatan bahan ajar khusus yang digunakan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong. Kita sepakat media yang paling cocok, yang mudah, disesuaikan dengan daerah kami. Media bahan ajar yang kita susun di forum MGMP itu adalah berbentuk modul. Nah, modul yang disusun oleh MGMP dari 8 mata pelajaran, Pak, sistematikanya sederhana. Ya perlu kami sampaikan, mudah-mudahan nanti ada tambahan di sini. Dari sistematika modul yang kita buat itu sederhana saja. Yang pertama identitas mata pelajaran, kemudian KD, setelah itu petunjuk siswanya, kemudian dilanjutkan dengan materi pokok. Setelah materi pokok, kemudian dilanjutkan tujuan pembelajaran, kemudian uraian singkat materi esensial di dalam KD itu, dan yang terakhir dilanjutkan dengan LKPD. Nah, itu adalah sistematika modul yang dibuat oleh
8 MGMP yang ada di Kabupaten Sorong yang digunakan untuk seluruh satuan pendidikan setingkat SMP di Kabupaten Sorong, Pak. Nah, modul itu disediakan oleh dinas sehingga sekolah-sekolah tinggal mengambil file, silahkan diperbanyak di sekolahnya. Nah, perlu kami sampaikan, Pak, di Kabupaten Sorong itu hampir 60% pembelajaran itu dilaksanakan dengan modal luring. Nah, dengan alasan bahwa yaitu tadi keterbatasan jaringan internet yang ada di wilayah kami. Kendalanya, Pak, kendala yang pertama, pembelajaran luring tentunya kan partisipasi orang tua di sini harus berperan aktif. Ya, kami menyadari untuk bisa memaksimalkan partisipasi orang tua itu sangat susah, sehingga itulah yang menjadi kendala. Yang kedua, dengan kita berada sekarang pada zona kuning, Pak, tentunya pembelajaran dengan modal luring, dengan teknik yang tatap muka terbatas, dengan menggunakan media modul tadi, ya tentunya dengan segala keterbatasan dan kekurangan memang kami bisa laksanakan dengan ya progres yang belum maksimal. Nah, itu mungkin Pak sekedar gambaran pembelajaran yang selama ini dilaksanakan terkait dengan situasi dan kondisi yang pandemi di Kabupaten Sorong ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam dari Kabupaten Sorong terkait sharingnya. Tadi Bapak sampaikan untuk saat ini di Kabupaten Sorong sudah masih berada pada zona kuning ya Pak ya? Iya Pak. Pembelajaran menggunakan moda daring dan juga luring. Ya, dilihat dari fasilitas atau ketersediaan internet di daerah masing-masing. Kemudian tadi terkait bahan ajar, media bahan ajar, Bapak menyampaikan MGMP membentuk atau menyusun modul ya Pak, ada 8 mapel. Iya betul Pak. Tematikanya ada identitas, KD, petunjuk siswa, materi pokok, tujuan pembelajaran, uraian dan PKPD. Kemudian ini karena 60% modal luring, ada kendala ya Pak ya, terkait partisipasi orang tua yang masih agak sulit, kemudian terkait pembelajaran progresnya masih belum maksimal. Nah mungkin Pak Dadi bisa memberikan tanggapan atau mungkin ada masukan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Imam. Silakan Pak Dadi. Terima kasih Pak Imam dari Kabupaten Sorong, ini luar biasa memberikan inspirasi buat wilayah lain. Apa yang dilakukan oleh Kabupaten Sorong itu sudah cukup baik ya. Yang pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi potensi dan kondisi sekolah dengan melibatkan orang tua, itu sangat penting Bapak Ibu. Karena yang paling utama adalah bagaimana sekolah bisa menjaring data tentang kondisi daya dukung peserta didik di rumah. Itu paling penting Bapak. Maka wajib bagi sekolah menjaring data tersebut supaya nanti sekolah bisa melakukan strategi apa yang harus dilakukan terkait dengan luring ataupun daring. Itu yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Pak Imam. Yang kedua adalah Dinas Kabupaten Sorong telah memfasilitasi yang kemungkinan Bapak dan Ibu dalam proses perjalanan PJJ ini mungkin memang guru akan sulit ya melakukan, akan sulit ya, walaupun ada yang bisa sudah melakukan, akan sulit menyusun bahan ajar secara instan. Nah, langkah Kabupaten Sorong ini sudah tepat, yaitu memfasilitasi menggunakan atau melalui forum, yaitu MGMP, sehingga ini bisa dihadirkan untuk 4 mapel. Ya, tadi sudah disebutkan komponen-komponen yang cukup sederhana dalam pengembangan bahan ajarnya. Yang terpenting adalah ketika menyusun bahan ajar Bapak dan Ibu, ada 3 komponen yang terpenting Bapak dan Ibu. Ada tujuan pembelajaran Bapak Ibu, KD, sama tujuan pembelajaran. Ada aktivitas pembelajaran. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas untuk mencapai kompetensi, artinya basis kompetensi. Adapun di situ ada materi, uraian materi, sifatnya adalah sebagai objek pembelajaran. Yang paling utama adalah berisi aktivitas-aktivitas. Ya. Nah, ini akan mudah dikembangkan Bapak dan Ibu bahan ajar ini kalau Bapak dan Ibu guru sudah menyusun RPP. Karena kalau RPP-nya sudah tersusun dengan baik, ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajarannya sesuai dengan surat edaran menteri, ada penilaiannya, ya itu akan tinggal dipindahkan
dipindahkan ke dalam bahan ajar. Tinggal nanti ditambahkan dengan hal-hal yang lain ya. Tadi ada identitas, ada peran guru, ada siswa, peran orang tua, itu akan berubah. Jadi pegang 3 pokok yang paling prinsip di dalam pengembangan bahan ajar. Terima kasih Pak Imam, itu sudah membantu teman-teman yang lain sehingga teman-teman lain dari wilayah punya gambaran bagaimana peran Dinas Kabupaten Sorong itu memfasilitasi sekolah dan guru dalam strateginya menghadapi PJJ. Itu aja. Terima kasih kembali Pak. Ya, sama-sama atas pencerahannya. Silakan Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Dadi atas tanggapan dan masukannya tadi pada Pak Imam. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kabupaten Sorong sudah bagus Pak dengan mengidentifikasi dari awal keadaan di daerahnya. Kemudian tadi juga Pak Dadi menekankan dalam penyusunan modul itu yang utama tujuan pembelajaran, ada aktivitas pembelajaran dan ada RPP apa ya? Penilaian. Ada penilaian. Kemudian Bapak Ibu tadi ada peserta juga yang sudah ingin bertanya tadi. Oh, Bapak Novalin ya, dari Kabupaten. Oh, nggak tertulis. Ibu atau Bapak nih? Ibu. Oh, Ibu Novalin Manusiwa ya, Bu? Ya, dari Kabupaten Kaimana, Pak? Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana. Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana. Ya, Ibu Novalin dipersilakan, Bu. Ya, saya sharing saja. Ya, silakan, Bu. Terkait proses KBM di masa pandemi ini, Pak. Jadi ada sekolah di sini yang tidak bisa melakukan proses KBM secara daring, Pak. Yang pertama karena kondisi di sini terdiri juga dari pulau-pulau terpencil. Kemudian kendalanya di jaringan, Pak. Dan ada juga sekolah yang melakukan KBM secara tatap muka, Pak, dengan mentaati protap kesehatan. Misalnya dalam ruangan itu hanya 10 siswa, kemudian berjarak untuk proses pembelajaran juga masker disiapkan dan alat cuci tangan, Pak. Jadi kendala kita di sini itu jaringan, Pak. Makanya proses KBM-nya ada beberapa sekolah yang melaksanakannya secara tatap muka. Yang tadi saya bilang tetap mengutamakan protap kesehatan. Kemudian ada sekolah juga yang menggunakan modul. Jadi siswa diminta datang ke sekolah, diberikan penjelasan secara singkat, kemudian modulnya diberikan kepada siswa-siswa mengerjakan tugas di rumah, kemudian setelah selesai tugasnya dikerjakan, ada waktu yang ditentukan untuk mengembalikan. Ininya ya, internetnya Mas. Oh ya, terima kasih Ibu Novalin ya. Ini jaringannya mungkin agak terhambat. Tadi sharingnya yaitu Ibu Novalin dari Kabupaten Kaimana di daerahnya ada beberapa sekolah yang tidak bisa melaksanakan daring karena terkendala jaringan yang masih belum aksesnya belum bisa, dan juga terdiri dari pulau-pulau yang terpencil. Iya. Ya, kemudian ada sekolah yang tatap muka ya Bu ya, tetap dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat ya Bu, dengan membatasi jumlah siswa. Dan kemudian modul pembelajaran berikutnya ada menggunakan modul ya Bu, yang diberikan tugas pada siswa. Nah, ini mungkin Pak Dadi bisa menanggapi atau memasukkan, menanya lebih lanjut terkait zona apa di daerah Kaimana mungkin ya Pak ya. Nah, silakan Pak Dadi. Ya, baik Bu Novelin ya. Ya, sama sebenarnya seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Imam ya, artinya permasalahan utama adalah bagaimana sekolah-sekolah di Kabupaten Ibu di Kaimana itu menjaring data terhadap kondisi peserta didik di rumah ya, sehingga bagi sekolah bisa melakukan strateginya apa dalam PJJ ya, apakah itu daring atau luring, tentunya hasil dari penjaringan data tersebut. Hanya yang menjadi perlu perhatian adalah
ketika itu harus melakukan tatap muka, ya, itu harus yang paling utama adalah kesehatan dan keselamatan bagi peserta didik itu sendiri. Tentunya harus mengikuti protokol. Dan kalau itu dirasakan rawan, maka harus dipikir ulang bagaimana strateginya. Kemudian kalau itu luring, ya berarti sudah dipastikan kondisi di rumah peserta didik itu seperti apa, Bapak Ibu, sehingga bahan ajar yang dihadirkan di rumah, ya, yang dibelajarkan oleh peserta didik itu mencerminkan potensi-potensi yang ada di rumah. Contoh, ketika ketika bahan ajar itu membutuhkan bahan alat atau media yang harus digunakan siswa dalam pembelajaran, maka diupayakan di bahan ajar itu bahan yang digunakan, alat yang digunakan, media yang digunakan itu yang dimiliki oleh siswa di rumah. Jangan sampai nanti bahan-bahan alat-alat yang menjadi prasyarat pembelajaran di dalam bahan ajar itu merepotkan, bahkan membebani siswa. Nah, ini penting artinya ketika Bapak dan Ibu sekolah, ya, di sekolah masing-masing melakukan penjaringan data. Nah, data nanti bisa digunakan oleh guru, ya, untuk menyusun bahan ajar. Nah, andai pun prosesnya dalam menyusun bahan ajar itu kemungkinan, ya, karena PJJ ini sudah berlangsung harus instan, tidak apa-apa. Dalam sederhana pun tidak apa-apa. Yang terpenting prinsipnya tadi dipegang dalam bahan ajar itu berisi apa, Bapak Ibu. Itu apa yang bisa dilakukan oleh guru, ya lakukan saja. Ya, itu saja kira-kira Bu Novelin yang bisa saya sampaikan. Artinya apa yang diserikan sudah bagus, memberikan informasi buat teman-teman yang lain. Silakan Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Dadi atas tanggapannya terhadap sharing dari Ibu Novelin. Ya, tetap Bu Novelin, Pak Dadi menekankan ada penjaringan data awal, ya Bu, sebelum melakukan pembelajaran, dan sudah dilakukan, sudah baik. Kemudian yang utama terkait protokol kesehatan itu menjadi concern utama kita, Ibu. Kemudian yang terakhir Pak Dadi itu menekankan untuk bahan ajar, untuk tugas-tugas agar memperhatikan potensi yang ada di rumah, sehingga tidak menyulitkan siswa atau orang tuanya dalam melaksanakan tugas di rumah, ya Pak Dadi, ya. Ya. Bapak Ibu, kami rasa untuk sesi pengembangan bahan ajar ini